Halo semuanya, perkenalkan aku Hafiza Rizka Butar-Butar dengan NIM 253301621021. Nah, di sini kita akan membahas dua jalur metabolik yang penting bagi tubuh kita, yaitu glikolisis dan gluconeogenesis. Teman-teman, kedua jalur ini bekerjanya itu saling berlawanan loh, tetapi mereka saling bekerja sama untuk menjaga keseimbangan energi dari tubuh kita. Yuk kita lihat secara lengkap apa aja sih perbedaannya. Yang pertama, kita akan bahas definisi dan tujuannya dulu ya. Kalau glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi molekul pirufat untuk menghasilkan energi berupa ATP dan NADH. Jalur ini aktif ketika tubuh membutuhkan energi cepat. Misalnya, setelah kita makan atau kadar glukosa darah tinggi. Kalau gluconeogenesis itu adalah jalur yang menghasilkan glukosa baru dari molekul non-karbohidrat seperti asam laktat, gliserol, atau asam amino. Jalur ini penting banget ketika tubuh kita itu sedang puasa atau kekurangan glukosa agar otak dan otot tetap mendapatkan pasokan energi yang cukup. Lalu, lokasi terjadinya. Kalau glikolisis itu terjadi di sitoplasma hampir di semua sel tubuh, karena setiap sel membutuhkan energi. Sedangkan kalau gluconeogenesis terjadinya itu ada di hati dan sebagian di ginjal, terus berlangsung di mitokondria, sitosol, dan retikulum endoplasma sel. Lalu teman-teman, di sini kita akan membahas tentang substrat dan produk akhir. Kalau glikolisis itu menggunakan glukosa sebagai substrat utama dan menghasilkan dua molekul pirufat, dua ATP bersih, serta dua NADH. Sebaliknya, kalau gluconeogenesis itu menggunakan pirufat atau bahan non-karbohidrat sebagai substrat dan menghasilkan glukosa baru. Jalur ini justru membutuhkan energi, sekitar 6 ATP atau GTP, dan 2 NADH, karena prosesnya membangun molekul glukosa dari awal. Nah, kemudian ada dari enzim kunci yang berbeda. Kalau glikolisis, yaitu heksokinase, PFK1, dan pirufat kinase. Kalau dia gluconeogenesis, ada pirufat karboksilase, PEPCK, fruktosa 16 bisfosfatase, lalu glukosa 6 fosfatase. Perbedaan enzim inilah kunci penting untuk memastikan jalur berjalan sesuai arah yang dibutuhkan tubuh. Kemudian dari regulasi hormonal. Glikolisis dan gluconeogenesis juga diatur oleh hormon insulin dan glukagon. Insulin dilepaskan ketika kadar glukosa darah tinggi, misalnya setelah makan, sehingga glikolisis meningkat untuk menghasilkan energi. Kemudian, ada glukagon dilepaskan ketika kadar glukosa rendah, misalnya saat kita sedang berpuasa, sehingga gluconeogenesis meningkat untuk mempertahankan kadar glukosa darah agar stabil. Regulasi inilah mencegah kedua jalur berjalan bersamaan dan menghemat energi. Nah, lalu kondisi fisiologi dan hubungan metabolik. Secara fisiologis, saat tubuh kita kenyang, glikolisis menjadi jalur utama untuk menghasilkan energi. Namun, ketika kita puasa, tubuh beralih ke gluconeogenesis agar glukosa tetap tersedia untuk organ vital. Kedua jalur ini bersifat bolak-balik, tetapi saling melengkapi ya. Glikolisis menghasilkan energi dari glukosa, sementara gluconeogenesis memastikan glukosa tersedia saat diperlukan. Nah, jadi teman-teman,
Perbedaan utama dari glikolisis dan gluconeogenesis itu terletak pada arah reaksi, tujuan energi, enzim kunci, serta regulasi hormon. Keduanya bekerja sama untuk menjaga keseimbangan energi tubuh kita. Glukosa 6 fosfat, fruktosa 6 fosfat, fruktosa 1 6 bisfosfat, 3 pegal 1 3 bisfosfogliseret, 3 fosfogliserat.